Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang waris. Dua video yang lalu membahas tentang prolog yang berisi tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat waris, dan riwayat yang menjadi sebab diturunkannya ayat waris. Kemudian pada video yang kedua kita membahas tentang furudul muqaddarah. Kalau kita sederhanakan, makna furudul muqaddarah itu artinya angka-angka yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ada 6 ya angkanya, sudah kita jelaskan 3, yaitu 2/3, setengah, dan 1/4. Pada kesempatan sesi kali ini kita akan melanjutkan 3 lagi furudul muqaddarah atau angka-angka yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu angka 1/3. Kapan dan untuk siapa 1/3 ini diberlakukan? Yang pertama adalah 1/3 diberikan kepada ibu kandung. Dalam posisi waris seperti apa? Misalnya begini ilustrasinya. Suami istri. Katakanlah yang meninggal suami misalnya ya. Si suami ini masih punya ayah kandung dan punya ibu kandung. Maka warisan ya, kalau kita merujuk pada penjelasan yang lalu, istri karena tidak punya anak mendapat 1/4. Ayah kandungnya mendapat asobah dan ibu kandungnya mendapat 1/3. Jadi dengan penjelasan ini 1/3 atau ibu mendapatkan 1/3 itu ketika ahli warisnya tidak meninggalkan anak. Ya, misalnya ada istri dan ada bapak kandung ya, bapak kandung, kemudian ibu kandung. Maka ibu kandung sekali lagi dapat 1/3, istri dapat 1/4, dan sisanya diberikan kepada bapak kandung atau ayah kandung. Itulah angka 1/3 ya, satu di antaranya. Kemudian angka berikutnya adalah angka 1/6. Ya. 1/6 ini berlaku untuk pertama ya, bagi kedua bapak dan ibu apabila si mayitnya itu meninggalkan anak. Lagi-lagi memang untuk memperjelas untuk mudah dipahami kita berikan contoh. Ya, si A dan si B suami istri ya, masih punya bapak kandung, punya ibu kandung dan punya anak, laki-laki dan perempuan katakanlah begitu. Maka ketika misalnya salah satunya meninggal, katakanlah sekarang istrinya yang meninggal. Kan ahli warisnya suami, kemudian ayah kandung, ibu kandung, dan anak-anak. Boleh jadi anak laki-laki dan perempuan lah gitu ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Ketika istri meninggal dalam kondisi seperti situasi waris seperti ini, maka suami mendapat 1/4 karena ada anak. Dan kemudian bapak mendapat 1/6 dan ibu juga mendapat 1/6. Lalu sisanya diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan ya, sisa asobahnya dengan ketentuan ya seperti di awal 1/2. Nah, dari penjelasan itu maka kita bisa dapat simpulkan bahwa 1/6 itu diberikan dalam posisi diberikan kepada bapak kandung dan ibu kandung dengan posisi ahli waris yang mayitnya itu yang meninggalkan anak. Ya, saya kira itu ya 1/6 as-sudus. Itu yang ke berapa? Yang kelima ya. Jadi saya kira penjelasan tentang angka 1/6 ini berlaku untuk bapak dan ibu apabila ya, ini yang perlu dicatat, apabila ahli warisnya atau yang meninggalnya meninggalkan anak ya, maka laki-laki maupun perempuan ya, laki-laki dan perempuan, maka bapaknya mendapat 1/6 dan ibunya mendapat 1/6. Dan ini juga perlu dicatat bahwa ahli waris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena kalau nanti meninggalkannya anak perempuan saja, posisi bapak tidak lagi 1/6, dia mendapat asobah. Ya, seperti dijelaskan di awal. Ini tentang 1/6. Jadi bapak dan ibu mendapat 1/6 ketika ahli warisnya meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah 1/8. Ya. Ini baru penjelasan berdasarkan surat An-Nisa ya, ayat 11. Nanti ada beberapa hadis yang menjadi pendukung penjelasan kita ini ya.
Tapi saya ingin menjelaskan dan menggali dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa. Nah, 1/8 itu berlaku untuk seorang istri. Ya. Lagi-lagi contohnya suami istri, suaminya meninggal dan dari hasil pernikahan ini mendapatkan anak laki-laki, perempuan atau ya banyak misalnya ya. Maka ketika meninggal suaminya, istrinya dapat 1/8. Ya, dapat 1/8 dan anak-anaknya tentu asobah. Ya, sisa. Saya kira bagaimana kalau nanti punya bapak dan ibu sama seperti tadi. Hanya bedanya ini kan yang meninggalnya kan suami, jadi istrinya dapat 1/8, ya, anak-anaknya mendapat asobah dengan perbandingan 1/2, bapak dan ibunya juga mendapat 1/6 dan 1/6, ya. Nah, itu saya kira untuk 1/8. Nah, ada pertanyaan yang seringkali saya dapatkan dari beberapa orang tentang bagaimana misalnya ketika seorang suami memiliki 2 istri atau memiliki 3 istri, ya, lalu meninggal. Dalam konteks seperti ini tetap ya, misalnya seorang suaminya meninggal, kalau punya anak, istrinya kan dapat 1/8. Kalau istrinya 2, maka 1/8 dibagi 2 istri. Ya, begitu juga misalnya ketika istrinya 3 misalnya, ya, ketika suaminya meninggal, maka dia 1/8 dibagi 3 orang istri. Ya, sisanya diberikan kepada anak. Ingat ketika punya anak 1/8, ketika tidak punya anak 1/4. Kalau istrinya 2 ya tentu 1/4 dibagi 2 dan seterusnya. Baik, itu sekedar penjelasan tambahan. Jadi furudul muqaddarah kita tuntas ya, angka-angka yang ditetapkan dalam waris. Nah, berikutnya nanti mudah-mudahan kita bisa bersambung untuk menjelaskan hukum-hukum waris yang lebih detail dan bagaimana praktek perhitungan waris. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.